Ya, uhayyikum tahiyatan thayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Yo opo kabare Jawa Timur. Sekarang saya Nurul Badrut Tamam berada di kantor Kemenak Kanwil Jawa Timur. Kita akan berbincang di acara Bincang Pengawasan bersama Bapak Kakanwil Kemenak Jawa Timur, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Jayadi MPD. Kita samperin beliau. Oke. Ya. Uhayyikum tahiyatan thayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sukses dan semangat pagi. Alhamdulillah, saat ini kita berada di Provinsi Jawa Timur. Dan di belakang saya ini adalah kantor Kanwil ya. Kantor wilayah Kementerian Agama. Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dan kita akan berbincang lebih renyah bersama Bapak Kakanwil Kemenak Jawa Timur. Siap. Assalamualaikum Pak Kakanwil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Jayadi MPD. Alhamdulillah, luar biasa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, fi sihhatin wa afiatin. Sehat, afiat, mudah-mudahan kesehatan, keafiatan juga terlimpah untuk kita semuanya. Iya. Baik, ini adalah acara Bincang Pengawasan tayang di channel YouTube Inspektorat Jenderal setiap hari Selasa dan hari Jumat. Jangan lupa pantengin terus. Baik, kita akan berbincang dengan Kakanwil Kemenak Jawa Timur, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Jayadi MPD. Pakai kiai itu ya. Wah. Waduh, Luar biasa. Ini. Jadi ceritanya dulu gimana nih bisa menjadi Kakanwil Jawa Timur ini? Iya. Pak Kakanwil. Saya sering menyampaikan ke kawan-kawan terkait dengan perjalanan kenapa lalu bisa menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Bagi saya, apapun peran yang hari ini kita terima amanatnya, itu bagian dari takdir yang telah Allah gariskan dan kita sedang menjalani takdir itu. Tetapi tentu tidak hanya sebatas menjalani takdir, tetapi di setiap kesempatan amanat yang kita miliki ini, lalu kemudian kita memaksimalkan khidmah kita kepada umat, pada agama, kepada bangsa, melalui entitas layanan kantor wilayah Kementerian Agama di Jawa Timur. Saya kira bagian dari takdir yang harus kita jalani, tapi kemudian sekaligus kita maksimalkan untuk khidmah kita semuanya. Luar biasa. Tentu kita penasaran dengan biografi beliau, kita kupas lebih dalam lagi. Kalau kelahiran asal mana? Saya lahir di Losari. Wow, Jawa Losari Tengah. itu perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Itu Losari, sebuah kota kecamatan ya, yang di Jawa Barat juga ada kecamatan Losari, tapi masuknya Losari Cirebon. Di Jawa Tengah juga ada kecamatan Losari, tapi masuknya Jawa Tengah. Berarti kelahiran 1970. Berarti sekarang sudah sepuh. Wow. Sudah kepala 5. Iya. Kalau istri asli orang Jawa atau orang mana nih? Istri kebetulan orang Cilegon. Orang Cilegon, tetapi Jawa Barat ya? Banten. Oh, Banten. Banten. Kebetulan orang tuanya itu berasal dari Semarang. Ibu mertua saya dari Semarang dan bapak mertua saya dari Palembang. Kalau putra dan putri? Putra dan putri semuanya ada 3. Yang pertama Muhammad Reza Pahlavi. Dia sekarang mahasiswa di Fakultas Kedokteran di UIN Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah ya? UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian yang kedua Iva Najwa Mufidah. Ini sekarang di kelas akhir Madrasah Aliyah Insan Cendekia Pekalongan. Oh, Pekalongan. Dan yang ketiga
masih di Madrasah Ibtidaiyah Mumtazah di Pondok Cabe. Oke, berarti masih ada kesempatan 3 nih. Ya. Bagi yang belum menikah ini ada potensi nih bisa dengan keluarga Bapak Kakanwil. Siap. Baik, untuk menjadi CPNS pertama tahun berapa itu? Iya, saya kebetulan alhamdulillah mendapatkan kesempatan menjadi calon pegawai negeri sipil itu tahun 94. Setelah tahun 93 saya menyelesaikan S1. S1-nya di S1-nya di YIN Wali Songo di ya, Fakultas dulu masih Tarbiyah. YIN ya, sekarang Dulu masih YIN, sekarang sudah UIN. UIN Wali Songo di Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam. Selesai tahun 93. Terus melanjutkan S2? Waktu itu belum langsung. belum jadi ada ya? 93 selesai. Lalu kemudian waktu itu ikut beberapa tahapan dalam seleksi pembibitan calon dosen. Lalu kemudian di tahun 94 alhamdulillah langsung diangkat. Oh gitu. Iya, jadi alhamdulillah praktis masa tunggunya itu tidak sampai 1 tahun. Jadi posisi pertama kali dosen ya? Pertama sekali menjadi dosen di YIN Sunan Gunung Jati Bandung. Gunung Jati Bandung. Jadi waktu itu memang kita bersedia untuk ditempatkan di mana saja, kira-kira seperti itu. Dan alhamdulillah kemudian ditempatkan di Fakultas Tarbiyah YIN Sunan Gunung Jati Bandung. Itu dari tahun 94 hingga tahun 2004-2005. Selanjutnya untuk S2-nya? S2-nya 95 saya masuk ke S2 di IKIP Bandung saat itu. 95 masuk, kemudian 98 selesai. Lanjut ke S3, 98 akhir masuk. Kemudian di IKIP lagi atau di IKIP lagi. Oh, di IKIP lagi. Kemudian dulu namanya masih IKIP ya? Dulu masih IKIP. Sekarang dulu masih IKIP. Sekarang sudah Universitas Pendidikan Indonesia. Iya, jadi masuk S2 95, 98 alhamdulillah selesai. Lalu lanjut 98 akhir saya masuk S3 dan alhamdulillah 2002 awal selesai S3. Ya, sesuai dengan jatah beasiswa waktu itu. Baik. Bagi para pemirsa yang baru saja bergabung, kita saat ini bersama Bapak Kakanwil Kemenak Jawa Timur. Kita akan meneruskan bincang pengawasan ini. Ini adalah tayang setiap hari Selasa dan hari Jumat di channel YouTube Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Untuk bergabung di pusat berarti mulai tahun berapa nih? Sesungguhnya kalau bergabungnya secara informal ya, artinya terlibat dalam sejumlah kegiatan-kegiatan di Direktorat Mapenda waktu itu. Oh, dulu Mapenda ya? Iya, itu sejak zamannya Pak Firdos berarti ya? Kalau bahkan sebelum Pak Firdos. Oh, sebelum Pak Firdos. Dari mulai Pak Aziz. Oh, Pak Aziz yang PBNU dulu yang ya? PBNU, kemudian di KPU, kemudian juga terakhir beliau di KPU itu. Iya, betul. Iya, waktu itu kita dilibatkan oleh beliau untuk kira-kira memikirkan bagaimana implementasi kebijakan kurikulum berbasis kompetensi saat itu. Zamannya Pak Aziz sebagai direktur, kemudian almarhum Pak Qadri Abdul Aziz sebagai dirjen dan inspektur jenderal ya. Dan kemudian jadi irjen. Jadi kita menjadi tim di situ yang kemudian diminta Pak Dirjen untuk menyiapkan persiapan madrasah kita dalam rangka menerapkan kurikulum berbasis kompetensi. Jadi itu secara profesional. Saya kemudian terlibat sehingga praktis jadwal ngajar saya itu kemudian menyesuaikan dengan tugas-tugas di Kementerian Agama di Jakarta. Jadi kalau kawan-kawan yang lain itu ngajar hari Senin, Selasa, Rabu, maka kita ngambil posisi di akhir minggu. Oh gitu. Karena Senin, Selasa, Rabu itu biasanya di Jakarta. Waktu itu. Iya, pada waktu itu. Pada waktu itu. Jadi di PENDIS pertama sebagai apa dulu? Iya, jadi kalau secara formal, secara resmi di PENDIS itu tahun 2006. 2006 ya? 2006. Tetapi sebelum itu, tadi di samping membantu menyiapkan implementasi kurikulum berbasis kompetensi, juga diminta membantu proyek BEP waktu itu, Basic Education Project. Nah, ketika proyek ini selesai, kemudian saya diminta oleh Pak Firdos waktu itu sebagai direktur untuk membantu persiapan proyek
MEDP. 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 Nah, alhamdulillah di MEDP saya 2 kali kontrak ya dengan kawan-kawan lembaga Australia begitu sebagai bagian dari konsultan yang menyiapkan grand design dari project MEDP yang alhamdulillah kemudian juga sudah selesai. Oke. Jadi pernah ikut di BEP dan juga pernah ikut di MEDP. Semuanya terkait, kalau yang di BEP terkait dengan implementasi kurikulum berbasis kompetensi itu, sementara di MEDP itu spesialis saya di situ manajemen best result. Jadi manajemen yang orientasinya kepada hasil. Oh gitu. Gitu, iya. Itu yang saya kerjakan ketika menyiapkan proyek MEDP di Direktorat Pendidikan Madrasah saat itu. Selanjutnya di Iya, selanjutnya pesantren? kemudian begitu selesai akhir proyek, saya menghadap Pak Dirjen. Waktu itu Dirjennya masih Pak Yahya Umar. Oh, Pak Yahya Umar. Iya, menyampaikan alhamdulillah kontrak saya selesai, Pak Dirjen. Lalu kami mohon arahan. Kira-kira seperti itu, etika kita sebagai orang timur, santri, tentu kita harus menyampaikan terima kasih dan saya kira pamitan. Nah, di saat pamitan itulah yang kemudian Pak Yahya Umar meminta saya untuk sesegera mungkin menyampaikan CV, kira-kira seperti itu. Minta CV, kira-kira pada waktu seperti itu berarti menterinya masih Pak Maftuh. Pak Maftuh ya? Pak Maftuh, ya, Pak Maftuh Basuni. Iya, masih Pak Maftuh. Itu 2006. 2006. Jadi dari situ kemudian ya kita merespon, menyampaikan CV sebagaimana dimintakan oleh Pak Yahya, dan di situ alhamdulillah Pak Amin Haidari waktu itu sebagai direktur pendidikan keagamaan dan pondok pesantren. Saat itu terminologinya masih PK Pontren. Direktur PK Pontren ya. PK Pontren juga meminta saya untuk segera menyampaikan CV-nya kepada beliau, dan ya kita penuhi. Dan sejak itulah kemudian dalam beberapa bulan berikutnya diamanahi sebagai Kepala Subdit Pendidikan Kesetaraan dan Wajib Belajar pada Pondok Pesantren. Kira-kira isunya saat itu bagaimana kemudian negara bisa secepat mungkin menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Jadi kalau kemudian penuntasan wajar Dikdas itu basisnya hanya semata-mata mengandalkan layanan pendidikan formal, maka sampai kapanpun target-target itu tidak akan pernah tercapai. Betul. Karena sebagian di antara anak-anak Indonesia usia wajar Dikdas itu mereka berada di pondok-pondok pesantren salafiyah yang hanya mengaji saja. Maka kemudian kita meng-create kira-kira programnya seperti apa, yang pengajiannya jalan terus, tapi kemudian tambahan beberapa mata pelajaran itu lalu bisa merekognisi mereka untuk mendapatkan semacam syahadah, semacam ijazah setingkat pendidikan dasar. Itu yang kemudian menjelma ada program PPS, program wajib pondok pesantren salafiyah penyelenggara program wajar Dikdas 9 tahun itu. Jadi kita termasuk yang generasi awal di situ, meng-create kira-kira. Jadi direktur PK Pontren berapa tahun itu? Iya, itu Pak Amin ya. Direkturnya saat itu Pak Amin. Saya diminta menjadi kepala subdit di situ. Jadi kasubdit di situ hampir 3 tahun. 3 tahun, setelah itu diamanahi. Setelah itu kemudian meneruskan Pak Amin ya? Belum. Oh, belum ya? Masih diminta ke Direktorat Pendidikan Tinggi. Oh iya. Sebagai kepala subdit kerjasama kelembagaan perguruan tinggi Islam. Jadi waktu itu direkturnya Pak Mahasin. Oh, Pak Mahasin dari UIN Yogyakarta. Jadi saya sempat ke Direktorat Perguruan Tinggi 3 tahun juga, cukup lama mengurusi kerjasama kelembagaan perguruan tinggi, dan ini kesempatan terbaik untuk kemudian kita bisa memanfaatkan misalnya undangan-undangan untuk studi banding ke beberapa negara, dan saya kira kesempatan terbanyak saya dalam kaitan dengan kunjungan ke luar negeri itu pada saat di Kepala Subdit Kerjasama Kelembagaan Direktorat Pendidikan Tinggi itu. Nah, baru setelah itu ya? Dari situ masih ada. Dari situ kemudian luar biasa ini pengalaman beliau. Diminta untuk membackup
di perencanaan. Perencanaan. Jadi saya sempat hampir 3 tahun juga sebagai Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Jadi kira-kira waktu itu ada perubahan kebijakan di perencanaan dari semula satu DIPA, kemudian menjadi multi DIPA. Oh, dipecah-pecah. Dipecah-pecah. Gitu ya? Jadi DIPA itu kemudian tidak hanya DIPA-nya Kementerian Agama, tapi DIPA berdasarkan unit eselon 1-nya itu. Nah, di situ ya kita banyak belajar tentang bagaimana ekonomi pembangunan, bagaimana menghitung inflasi, bagaimana kemudian kita dengan kawan-kawan Itjen juga mantengi kira-kira lifetime bangunan itu berapa lama. Pas enggak gitu ya? Pas enggak, kemudian komposisi macam-macam itu. Itu pengalaman paling berharga saya untuk urusan-urusan teknis itu, saya kira ketika berada di perencanaan itu. Dan saya kira di perencanaan itu mengantarkan saya kepada pengetahuan tentang rumah tangganya direktorat-direktorat. Dari mulai direktorat madrasah, direktorat perguruan tinggi, direktorat pesantren, direktorat PAI pada sekolah umum, itu kan dapurnya ada di perencanaan. Termasuk di sekretariat. Termasuk di sekretariat sendiri. Itu luar biasa, tantangannya luar biasa. Baru setelah itu ya? Baru setelah itu pindah lagi. Oh gitu. Ditarik lagi ke pesantren. Di pesantren di Subdit Pendidikan Diniyah dan Ma'had Ali. Nah, itu kurang dari beberapa tahun kemudian mendapatkan kesempatan untuk promosi menjadi Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di tahun 2017. Berarti berapa tahun di situ kira-kira? Dari 2017 hingga 2019, 17, 18, 19, 3 tahun. Baru setelah itu diamanai sebagai Kanwil Jawa Timur sejak awal 2020, Januari 2020. Luar biasa sekali. Jadi ya panjang, alhamdulillah pengalaman yang insya Allah. Dan ini bekal sebagai saya kira terjun terutama langsung berhadapan dengan masyarakat yang kita layani. Betul, ya, bagi para pemirsa yang belum ikut di media sosial terutama Kanwil Jawa Timur, jangan lupa ikutin terus di media sosial Kanwil Jawa Timur dan Itjen Kementerian Agama. Baik, selain sebagai Kakanwil Kemenak Jatim, apa tugas di masyarakat saat ini? Ada beberapa yang dulu pernah kita aktif di dalamnya yang sampai dengan hari ini pun saya kira kita nggak bisa lepas. Saya dulu ketika menjadi dosen di UIN Bandung itu menginisiasi pendirian Pergunu Jawa Barat. Oh gitu. Iya, Pergunu Jawa Barat itu ya alhamdulillah dulu kita awal-awal dengan Profesor Khozina Suha sebagai ketua umum, lalu kemudian saya diminta untuk membantu beliau dalam mengurusi Pergunu di Jawa Barat itu, di Pergunu. Ketika kemudian di Jakarta, saya bareng-bareng dengan Pak Aceng Abdul Aziz, kemudian dengan Pak Fatoni Rodi, itu diminta membantu Pak Dr. Toyib, Dr. Toyib IM membantu Ma'arif. Di Ma'arif. Jadi kantor kita ada di Taman Amir Hamzah dan juga di lapangan Banteng. Nah, organisasi itu saya kira sampai di Jawa Timur pun kita kemudian tetap intens. Kendati tentu perannya tidak lagi seperti yang dulu ketika di Jakarta dan ketika dulu di Bandung itu. Termasuk di Jawa Timur diamanai di MUI juga ya? Iya, termasuk terakhir kemudian Musda ya, Musda MUI Jawa Timur kemudian meminta saya untuk membantu Bu Gubernur menjadi salah satu wakil ketua Dewan Pertimbangan MUI Jawa Timur. Luar biasa sekali. Kita doakan semoga Pak Kakanwil selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Ini menarik, kita di Jawa Timur, aslinya Jawa Tengah ya. Tentu ini kulinernya sekarang Jawa Timuran ini. Apa ini favorit makanan dari Pak Kakanwil ini? Kalau di Jawa Timur? Tentu harus segera menyesuaikan. Tapi saya orang yang paling mudah. Oh gitu. Orang yang paling mudah menyesuaikan kuliner apapun. Saya kira gampang untuk kemudian langsung diterima. Jadi insya Allah kalau dalam urusan kuliner saya tidak apa aja oke. Apa aja oke. Termasuk ketika misalnya dulu punya kesempatan belajar beberapa bulan di McGill di Kanada, ya langsung menyesuaikan dengan pola-pola yang ada di sana. Kalau hobi olahraga apa nih yang masih rutin? Saya yang rutin itu goes. Oh iya, goes. Goes. Ayo para pemirsa yang suka goes, ternyata Pak Kakanwil juga suka goes loh. Untuk jaga imun ya, apalagi imun. Pandemi COVID-19. Baik, kita kembali lagi di acara Bincang Pengawasan.
Kembali lagi di acara Bincang Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, tayang setiap hari Selasa dan hari Jumat di channel YouTube Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Masih bersama Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Oke. Kita lanjutkan lagi. Siap. Kita berada di belakang apa ini? Masjid apa ini? Masjid Al-Ikhlas. Wah, megah sekali ya. Masjid Tentu Al-Ikhlas iya. Kementerian Agama ini dibangun tahun 2000-an. Termasuk untuk masyarakat umum atau? Termasuk untuk masyarakat umum. Bahkan kalau kemudian kita lihat jamaah Jumat, ini lebih dari 50% diantaranya jamaahnya adalah jamaah dari masyarakat umum. Masyarakat sini. Karena ini perkantoran. Dan ini perluasan ya? Ini sedang dalam proses perluasan. Oke. Perluasan karena memang daya tampung kita terbatas, apalagi di masa-masa pandemi di mana kemudian harus ada physical distancing. Maka kemudian masjid ini membutuhkan lahan perluasan. Wih, menarik sekali. Jadi kantor Kanwil Kemenak Jatim itu dekat dari bandara sekitar berapa menit ya? Sekitar 5 menit sampai 10 menit lah. Sampai 10 menit. Jadi para pemirsa yang penasaran kantor Kanwil Jawa Timur, datang aja ke sini ya, ke Surabaya. Ini masuknya Surabaya atau Sidoarjo? Ini masuknya Sidoarjo. Sidoarjo. Jadi masuk wilayah Sidoarjo. Baik. Tugas dan fungsi sebagai Kakanwil apa aja nih kira-kira di antara? Iya, saya kira secara umum tugas utama dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tentu ini dalam rangka merumuskan dan menetapkan visi, misi, dan kebijakan teknis terutama di bidang layanan agama, pendidikan agama, dan keagamaan kepada masyarakat di provinsi. Iya, apalagi kalau di pusat Menteri Agamanya di pusat nih. Kalau ini Menteri Agamanya di provinsi. Kira-kira penanggung jawab teknis urusan layanan keagamaan, layanan pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Kalau Kemenak kabupaten kota total ada berapa? Ada 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. 38. Dan ini memang coveringnya sangat luas. Paling jauh berarti kalau dari Surabaya? Kalau dari Surabaya paling jauh misalnya ke Pacitan. Oh, Pacitan paling ke pojok Pacitan ya? itu paling pojok, perbatasan dengan daerah Jogja. Tapi sekarang sudah terbantu sama tol. Sama tol, tetapi juga masih membutuhkan waktu sekurang-kurangnya 6 jam lah. 6 jam itu bisa kita sampai ke Pacitan, itu untuk wilayah barat selatan, Tenggara begitu. Dan kalau kita ke Madura, itu paling jauh di Sumeneb. Waktu tempuhnya hari ini kalau dari Surabaya ke Sumeneb sekitar 4 jam. Pokoknya jadi, menarik itu kalau di Jawa Timur ini ya. Iya, jadi kalau kemudian kita berangkat dari Sumeneb ke Pacitan, itu kira-kira memerlukan waktu sekitar 10 jam. Wah, luar itu baru rentang timur dengan barat. Belum lagi nanti rentang utara selatan. Jadi memang luar biasa. 38 kabupaten kota se-provinsi Jawa Timur. Baik. Terkait program unggulan di Kemenak Jawa Timur 2021 kira-kira apa aja? Iya, tentu terkait dengan sejumlah program unggulan yang sedang kita inisiasi dalam beberapa hal memang tentu terkait dengan misalnya madrasah. Di madrasah ini kita pengen ada peningkatan kualitas pendidikan madrasah yang tidak hanya terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu saja. Jadi kita sedang melakukan akselerasi agar peningkatan kualitas itu bisa dilakukan secara lebih merata. Jadi kita punya grand design, misalnya di setiap wilayah kerja itu ada spot-spot tertentu, madrasah-madrasah tertentu yang bisa kita dorong menjadi madrasah model, sehingga nanti dia akan menginspirasi madrasah-madrasah lain di wilayah itu. Jadi kalau misalnya di Jawa Timur itu ada 7 wilayah kerja, maka kita ingin memastikan di setiap 7 wilayah kerja itu ada madrasah unggulan yang nanti bisa best practice-nya itu bisa didiseminasikan untuk pengembangan madrasah-madrasah yang lainnya itu. Iya, karena Jawa Timur ini pusatnya santri ya, pusatnya santri, madrasah, betul. Pusatnya pesantren itu luar biasa sekali. Iya. Dan jadi, kita sangat apresiatif dengan Jawa Timur ini. Itu dari sisi madrasah.
Kemudian dari sisi misalnya pendidikan agama Islam, PAI itu tentu pada masa-masa pandemi ini banyak sekali keterbatasan, di mana kemudian pembelajaran hanya bisa dilakukan secara virtual, online ya, hanya secara online. Nah itu yang kemudian memaksa kita bagaimana caranya agar kita bisa mendidikkan bagaimana beragama itu dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Makanya alhamdulillah Jawa Timur menjadi model untuk pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis literasi cerita-cerita Islam. Nah, kita punya program satu guru satu buku. Satu guru satu buku. Jadi dan ternyata responnya sangat luar biasa. Kita bersyukur karena guru-guru kita itu potensinya sangat luar biasa. Mereka memiliki minat baca yang tinggi. Minat baca yang tinggi. Kendati minat baca yang tinggi itu tidak serta-merta kemudian menjadi daya baca. Nah, ini yang sedang kita mendorong bagaimana kemudian kawan-kawan guru itu bisa melakukan transformasi dari minat baca menjadi daya baca itu. Kalau sudah daya bacanya tinggi, maka kemudian untuk menuliskan ide gagasan tentang bagaimana pembelajaran pendidikan agama Islam, pembelajaran yang lebih bermakna, itu nanti akan bisa dituliskan dengan mengalir begitu. Mengalir aja. Karena tentu mereka sudah menjadi guru, mereka sudah punya pengalaman panjang. Bahasa kita ketika kemudian kita ketemu dengan para guru, tugas kita sesungguhnya hanya menuliskan apa yang sudah kita lakukan. Betul. Jadi dan itu alhamdulillah progresnya sangat luar biasa. Besok tanggal 18 kita akan meluncing ada sekitar 75 judul buku. 75 judul buku yang ini buat inspirasi di kanwil-kanwil lain, terutama para guru ya. Insya Allah. Ini istilahnya provokasi yang positif ini. Iya, satu guru satu buku, satu buku satu guru. Ini yang sedang kita dorong dan alhamdulillah progresnya kelihatan. Termasuk yang tadi saya ceritakan di madrasah juga sudah mulai merata. Di beberapa titik sudah ada madrasah-madrasah yang insya Allah ya mengalami percepatan. Terkait program pencegahan korupsi di Kanwil Kemenak Jawa Timur termasuk zona integritas, apa yang sudah digaungkan ini? Betul. Pak. Jadi kita menginisiasi beberapa satuan pendidikan madrasah yang nanti akan kita jadikan sebagai model, role model bagi pengembangan zona integritas di entitas satuan pendidikan. Jadi Jawa Timur, insya Allah nanti di MAN 2 Malang, kemudian di MAN Insan Cendekia, itu kita dorong terus, kita lakukan asistensi agar praktek-praktek terbaik bagi zona integritas dan wilayah bersih dari korupsi, wilayah yang bersih dan melayani birokrasi bersih dan melayani itu kemudian bisa terrealisasi. Jadi pendekatannya ada pendekatan satuan pendidikan dan juga ada pendekatan birokrasi layanan di kantor-kantor Kementerian Agama. Jadi dua-duanya kita sedang membangun model itu. Penting juga untuk kemudian kita menginisiasi satu dulu untuk menjadi model. Betul. Kalau sudah ada model, saya kira nanti kita akan otomatis madrasah-madrasah lain dan satker lain akan mengikuti. Betul. Gitu ya? Jadi model itu nanti tentu kita akan dorong tidak hanya menjadi model bagi dirinya sendiri, tapi tentu model bagi madrasah-madrasah yang lain, model bagi kantor-kantor Kementerian Agama yang lainnya. Saya seringkali mengibaratkan kira-kira posisi model itu sama halnya ketika kita melemparkan sesuatu ke air, gitu. Dilemparkan. Dan maka ada gelombangnya. Nah, gelombang itu yang kita harapkan dari madrasah model tadi itu, dari dan akan menular ya akan ke satker yang lain. Dan itu terus kita bangun zona integritas. Dan komitmen terkait program-program pencegahan menjadi program utama gitu. Betul. Dan saya sering menyampaikan bahwa ini semuanya akan bisa berhasil kalau kemudian dimulai dari komitmen pimpinan. Dari komitmen pimpinan. Dari Kakanwilnya. Dari Kankemenagnya. Kemudian dari kepala madrasahnya. Dari Kabag TU di Kanwil. Dari termasuk paling bawah di KUA ya. Di KUA. Saya kira memang karena kita kan masyarakat paternalistik, sehingga tentu model-model itu menjadi sangat penting. Karenanya bismillah kita memulai dan saya dalam banyak kesempatan leadernya itu saya kira yang harus kemudian
tidak hanya menjadi leader, tapi juga menjadi manajer di situ. Wih, luar biasa sekali. Kita kembali lagi di acara Bincang Pengawasan. Ya, kembali lagi di acara Bincang Pengawasan bersama Bapak Kakanwil Kemenak Jawa Timur. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini sambil duduk enak juga nih ya. Enak, apalagi masjidnya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ya. Iya. Terkait program ini kerukunan umat beragama ini, yang sudah apalagi Jawa Timur kan, sebagai ikon terkait menjaga kerukunan umat beragama ini. Iya, alhamdulillah. Dalam kaitan dengan kerja-kerja membangun kerukunan kehidupan umat beragama itu, hal pertama yang kita lakukan sejak awal, kita lakukan konsolidasi internal di kita dan juga koordinasi eksternal. Makanya kerja-kerja kerukunan itu selalu saja kita bergandengan tangan dengan kawan-kawan di Kesbangpol, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Kita selalu bareng dengan beliau, dengan kawan-kawan di Pemda bergandengan tangan karena dengan memang semua agama gitu ya. Semua agama. Dan dengan cara semacam itu lalu kemudian kita bisa memaksimalkan kehadiran kita, karena backup lembaga di situ, backup dari kantor wilayah, backup dari Kankemenak, backup dari provinsi, dan backup dari pemerintah daerah kabupaten kota, semuanya hadir. Apalagi yang kemarin saya menarik di berita itu di Ketuban ya, dengan Pak Sekjen ya. Di Tuban. Ini menjadi bagian terpenting saya kira dari sejumlah cerita panjang tentang membangun kerukunan hidup umat beragama di Jawa Timur ini. Terakhir misalnya kita kemarin ke Tuban, setelah sebelumnya tentu kita juga melakukan silaturahim dalam rangka, saya kira semua paham pernah terjadi disharmoni antara kelompok Sunni dan Syi'i di Sampang. Betul. Dan itu sempat viral juga itu ya. Viral dan itu menjadi isu nasional. Nah, alhamdulillah secara bertahap ini sudah mencair, dan yang sedang kita lakukan hari ini adalah melakukan mitigasi pasca mereka menyatakan kembali kepada komitmen baru itu. Nah, mitigasi yang kita lakukan itu dikerjakan oleh semua dinas dan lembaga terkait. Wih, luar biasa. Iya, jadi ini pentingnya konsolidasi dan koordinasi itu, sehingga kemudian pasca konflik antara Sunni Syi'i di Sampang itu, ini sekarang yang masuk ya kawan-kawan dari Polda juga memberikan asistensi kepada mereka, kawan-kawan BPN juga masuk ke situ. Saling bersinergi gitu ya? Saling bersinergi, ini yang kita sebut sebagai mitigasi pasca konflik. Nah, alhamdulillah semakin kesini sudah semakin kondusif, dan ya kita satu persatu lah konflik-konflik keagamaan itu kita selesaikan. Yang terakhir kemarin misalnya kita ke Tuban. Ke Tuban itu ini sudah sangat lama sungguhnya. Bagaimana kemudian mencairkan hubungan antara kawan-kawan Konghucu, kemudian kawan-kawan Tao, dan kawan-kawan Buddha di situ. Nah, kemarin kita undang semuanya, bergandengan tangan, selesai, ya. Jadi kemudian kita dorong, kita kembalikan kepada semangat Tridharma. Betul. Tridharma, karena dalam kelenteng itu sesungguhnya ada altarnya Buddha, ada altar untuk persembahan Tao, juga ada altar untuk persembahan Konghucu. Jadi karena tiga-tiganya sudah tersedia altarnya, saya kira kelenteng itu ya dimanfaatkan secara bersama-sama tanpa harus ada yang mengklaim bahwa ini miliknya siapa. Ini adalah miliknya mereka semuanya yang diikat oleh Tridharma tadi itu. Betul. Tridharma tadi Buddha, Tao, dan juga Konghucu. Ini ya alhamdulillah kemarin kita memperingati Imlek juga doa bersamanya itu kita lakukan di di kelenteng itu di Tuban. Oke, ini masih pandemi COVID-19, kita berdoa semoga ini cepat berlalu nih ya. Apalagi sekarang udah ada vaksin, dan termasuk nanti di Jawa Timur sudah pegawai termasuk ya? Iya, sebagian.
Ya, sekarang di masa pandemi COVID-19 kita berdoa semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin ya. Siap, siap. Termasuk kita dan keluarga besar, terutama Kanwil Kemenak Jawa Timur dan keluarganya. Dan masyarakat Jawa Timur dan kita semuanya. Iya. Segera berlalu gitu ya. Siap. Apa yang sudah dilakukan oleh Kanwil Kemenak Jatim terkait program pencegahan pandemi COVID-19? Baik, terima kasih. Ada dua aspek besar di situ. Ada pendekatan saintifik dan ada pendekatan spiritual. Yang pendekatan saintifik dulu, yang kita lakukan di Kanwil itu ada 3 strategi. Ada strategi promotif dan preventif. Ini yang kita lakukan. Jadi bagaimana kemudian pencegahan, edukasi, membangun kesadaran hidup yang sehat itu dibangun melalui strategi promotif dan preventif. Tapi kalau kemudian tiba-tiba ada yang dinyatakan positif, nah ini baru kemudian kuratif. Ini menjadi wilayahnya rumah-rumah sakit rujukan. Betul. Tetapi kita punya komunikasi di situ. Jadi ini. Dan ala kulli halin saya kira ini strategi ini kita lakukan. Bahkan kemudian alhamdulillah kantor wilayah Kementerian Agama kemarin menghimpun dana dalam rangka penanggulangan dampak COVID, termasuk dampak ekonomi yang timbul dari COVID ini, termasuk yang saya kira sangat luar biasa. Dan ini saya pastikan adalah dana amanat. Karena ini dana amanat, maka tentu kita semuanya kita bukukan dengan baik. Kira-kira penerimaannya, pengeluarannya, semuanya terekam dengan baik. Ini dalam rangka penanggulangan. Tetapi juga tentu kita sebagai masyarakat agama, masyarakat religius, tentu ikhtiar yang kita lakukan tidak hanya ikhtiar yang dilakukan secara saintifik itu, tetapi juga ikhtiar batin kita, ikhtiar batin spiritual, kita, pendekatan spiritual. Dan saya kira yang membedakan Jawa Timur dengan provinsi yang lain, sehingga kemudian Bu Gubernur mendapatkan penghargaan dari Menteri Agama terkait dengan penanggulangan COVID itu karena mengcombine dua pendekatan ini, pendekatan saintifik dengan pendekatan spiritual. Misalnya di mana-mana hampir semua masyarakat Muslim di Jawa Timur itu hafal sholawat tibil qulub. Itu bagian dari membangun keimanan kita, iman kita untuk tumbuhnya imun dan aman akhirnya. Kemudian istighosah di beberapa tempat dan doa bersama. Gitu ya. Tetapi saya ingin memastikan bahwa kendati kita melakukan doa bersama, melakukan istighosah, tetapi tetap saja protokol kesehatan ini yang kemudian diterapkan. Kita bersyukur dukungan tokoh-tokoh agama dalam rangka seperti di spanduk depan itu, dalam rangka kampanye untuk hidup sehat, bebas dari COVID, itu semua eksponen agama ada. Dari mulai NU, Muhammadiyah, kemudian semua ada LDII, termasuk agama-agama yang lain. Itu ketika kemudian kita berkomunikasi, lalu kemudian kita mohon izin untuk meminta dukungan, minta statement, kemudian minta foto untuk testimoni dan segala macam terkait pandemi COVID ini ya. Mereka luar biasa menanggapi ini. Jadi kebersamaan para tokoh ini penting sekali ya. Dari mulai Kiai Marzuki Mustama dari NU, kemudian dari Muhammadiyah, LDII, dari Katolik, agama Hindu, termasuk. semua agama. Termasuk misalnya nanti Mas Nurul bisa melihat bagaimana spanduk di depan itu semua tokoh-tokoh agama di Jawa Timur itu dengan begitu sangat antusias, kemudian memberikan izin, memberikan fotonya kepada kita untuk ditampilkan dalam spanduk sebagai komitmen kolektif, kepedulian kolektif untuk bersama-sama mencegah edukasi. Ya. Baik. Dan sekarang adalah lagi tren di media sosial ini ya, adanya ujaran kebencian, hoax, terus anti NKRI, terus gesekan kanan kiri melalui media sosial, dan hampir para ASN memegang handphone itu ya, termasuk saya dan Pak Kakanwil juga sama. Apa pesan Pak Kakanwil dalam bijak dan cerdas bermedia sosial? Saya kira memang satu hal yang wajib untuk kemudian kita lakukan bersama-sama adalah bijak menggunakan media sosial kita.
saring sebelum sharing. Kalaupun misalnya setelah disaring, setelah kita validasi informasi itu benar adanya, tidak langsung kemudian di-share. Kira-kira manfaatnya apa kalau kemudian kita akan men-share itu? Ini penting karena kita mesti melakukan tabayun. Tabayun kepada semuanya. Dengan cara semacam itu maka kemudian kita bisa menghindari konflik-konflik yang bisa jadi berasal dari informasi yang tidak valid tadi itu. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, setiap kali kita ketemu dengan ASN, kita sampaikan kepada mereka bahwa kesejatian dari aparatur sipil negara itu dari kata-kata aparaturnya itu. Aparatur itu berasal dari bahasa Latin yang asal katanya adalah aparatus. Aparatus itu artinya alat. Jadi kalau kemudian di situ aparatur sipil negara, kesejatian kita ini adalah alatnya negara. Alatnya, abdi negara. Abdi negara. Kita ini abdi negara. Karena kita ada instrumen negara, digaji oleh negara, maka tentu kita punya kewajiban untuk mensukseskan kebijakan negara. Pemerintah. Jadi ini yang selalu kita sampaikan kepada mereka. Apalagi sekarang lagi hampir semua ada WA group ya. Itu luar biasa WA group ini share kanan kiri. Waduh. Betul, harus cerdas dan bijak bermedia. Bijak. Sekaligus tadi latar belakang kita, who am I? Siapa kita? Betul. Kita adalah aparatur sipil negara. Aparatur tadi adalah alat, aparatus. Kita ini alatnya negara untuk kemudian kebijakan negara bisa tersosialisasikan, bisa terkomunikasikan, bisa terimplementasikan dengan baik. Instrumennya salah satu diantaranya adalah kita sebagai aparatur sipil negara itu. Maka menjadi tidak elok ketika kita sebagai aparatur sipil negara, tapi kemudian sikap kita tidak menunjukkan kedewasaan kita dalam berbangsa dan bernegara itu. Betul. Baik. Ini di sesi yang terakhir kita pengen mendengarkan bersama pesan dari Pak Kakanwil terkait dalam menjaga persatuan dan kesatuan anak bangsa apa aja. Iya, saya kira hari ini kita harus mulai memastikan bahwa kita mampu bersikap non-diskriminatif. Non-diskriminatif. Kalau ini sudah kita lakukan, maka kemudian problem-problem tentang kerukunan dan segala macam, problem-problem sosial kemasyarakatan itu akan terkelola dengan baik, akan termanage dengan baik, dan seandainya pun kemudian terjadi konflik, kita akan mudah melakukan mitigasinya. Betul. Saya kira diawali dari bagaimana kemudian kita saling memahami, understanding others itu menjadi penting. Lalu dari situ kemudian kita memastikan untuk tidak diskriminatif kepada siapapun. Apalagi program Kemenak baru dan moderasi beragama yang digaungkan oleh Menteri kita. Iya, saya kira itu. Oke. Terima kasih Pak Kakanwil, Bapak Dr. Kiai Ahmad Jayadi MPD. Di waktu yang sangat sibuk, beliau masih menyempatkan di acara Bincang Pengawasan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa pantengin terus di media sosial Kanwil Jawa Timur dan Inspektorat Jenderal. Ingat, Bincang Pengawasan tayang setiap hari Selasa dan hari Jumat di channel YouTube Inspektorat Jenderal. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.